warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Utafiana Kusmadewi, NPM 171200098. Di sini saya akan menjelaskan perspektif global dari visi bidang ekonomi dan politik. Yang pertama, saya akan menjelaskan perspektif global dari visi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji orang per orang dan kelompok. Kelompok menentukan pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang dan penggunaan hari esok. Perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini, dan hari esok. Sedangkan yang diperspektifkan berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber daya itu terbatas, bahkan langka. Dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi. Kebutuhan yang cenderung tidak terbatas, kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatas bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Pada masa sekarang ini, angka pertumbuhan penduduk dunia itu sangat besar. Hal tersebut menjadi landasan perhitungan pertumbuhan kebutuhan manusia. Ketidakterbatasan kebutuhan itu tidak semata-mata didasari oleh keinginan yang tidak terbatas, namun juga dilandasi pertumbuhan yang mau tidak mau harus dilayani oleh persediaan dan peningkatan produksi. Di bumi ini terdapat sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan yang tidak dapat diperbaharui, migas dan batu bara. Sumber daya yang sifatnya tidak dapat diperbarui akan habis sekali pakai sehingga persediaannya makin terbatas. Sedangkan di pihak lain kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Kesenjangan ini bukan bersifat lokal atau regional, melainkan telah menjadi masalah global. Di sini dituntut kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi di satu pihak dan produksi di lain pihak. Salah satu kiat itu bagaimana kemajuan dan penerapan iptek berupaya mencari jalan keluar dari masalah tadi. Selanjutnya, perspektif global dari visi bidang politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam perspektif global, hubungan suatu negara dengan negara-negara lain adalah hal yang pokok. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif yang menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara-negara lain. Bebas artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi, bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara manapun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional. Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Stabilitas dan kemajuan politik Indonesia, khususnya politik luar negeri, berpengaruh pada kondisi politik global. Contohnya, dampak konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung Declaration dan gerakan non-blok khususnya untuk mendukung perdamaian dunia. Negara Republik Indonesia sebagai warga dunia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh perkembangan di negara-negara lain. Perkembangan di negara-negara lain selalu berpengaruh terhadap kehidupan politik, khususnya politik luar negeri Indonesia. Perubahan peta politik membawa dampak luas pada tatanan global di bidang politik, ekonomi, sosial, dan iptek. Perspektif global dari perubahan peta politik tersebut membawa dampak pada berbagai aspek hubungan luar negeri Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nama saya Lia Edisa Putri, NPM 17120405. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif global di bidang geografi dan di bidang sosiologi. 1. Perspektif global di bidang geografi. Perspektif global di bidang geografi mengacu pada konsep ruang atau perspektif sejarah itu sama dengan perspektif keruangan. Perspektif keruangan merupakan suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi. Baik masa lampau, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Pendekatan yang dapat diterapkan pada perspektif keruangan ini yaitu pendekatan sejarah dan kemampuan memprediksi ruang permukaan bumi ini secara bertahap, ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional, sampai tingkat global. Oleh karena itu, perspektif geografi adalah perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai ke perspektif global. Misalnya, melalui proses pengamatan perspektif lokal, tampak bahwa perkampungan yang satu dengan yang lebih luas dari perkampungan lain-lainnya, yaitu karena adanya jalan, angkutan, atau transportasi juga, karena arus manusia dan barang di sini terjadi proses sosial ekonomi dalam bentuk interaksi antar penduduk atau manusia. Lebih luas dari perkampungan, tampak suatu kota dari waktu ke waktu yang areal atau kawasannya yang makin luas serta isi kota itu mengalami perkembangan. Dalam proses perluasan kota dan penambahan serta pertambahan penduduknya telah terjadi proses yang dikenal sebutan urbanisasi. Urbanisasi ditandai dengan kegiatan perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan, perluasan area atau kawasan kota, serta perubahan cara hidup sebagai orang kota. Yang kedua, perspektif global di bidang sosiologi. Perspektif global di bidang sosiologi yaitu studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk dari manusia sendiri atau yang disebut lingkungan sosial. Dampak kemajuan penerapan dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi menjadi interaksi sosial baik secara langsung, misalnya di pasar swalayan, maupun tidak langsung, misalnya online shopping. Ini semakin intensif dan meluas menembus batas-batas lokal, regional, nasional, internasional, dan sampai global. Hal ini tentunya membawa perubahan sosial, kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini. Dampak kemajuan, penerapan, dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi menjadikan interaksi sosial baik secara langsung, misalnya di pasar swalayan atau di online itu. Hal ini tentunya membawa dampak positif atau menambah pengalaman dan kemampuan pertukaran nilai dan sebagai berikut, maupun negatif pergaulan bebas, pemakaian obat-obatan terlarang, dan sadisme bagi kehidupan sosial di negara yang mengalaminya. Dampak positif yang ada patut disyukuri dan dijadikan sesuatu yang bermakna dari peristiwa dan interaksi sosial yang ada, menyadarkan manusia agar menghargai satu sama lain karena manusia sama harkat dan
derajatnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dampak negatif yang ada wajib diwaspadai oleh semua pihak, harus menjadi perhatian dan kepedulian kita bahwa ada kelompok manusia yang bertujuan komersial dan barangkali juga bertujuan politik yang secara sengaja melakukan penetrasi budaya untuk meracuni dan dengan tujuan menghancurkan generasi muda bangsa tersebut. Kita harus secara aktif mencari alternatif pemecahan. Perkenalkan, nama saya Rina Safitri, NPM 171200097. Di sini saya akan sedikit membahas tentang perspektif global dari visi sejarah. Menurut Immanuel Kant, ia mengatakan bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu dwi tunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadi, pengungkapan itu masih belum lengkap. Jika tidak dipertanyakan di mana tempat terjadinya, dalam hal ini dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Perspektif global mengacu pada konsep waktu atau perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau. Perspektif sejarah suatu peristiwa membawa citra tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Perspektif global dari sudut pandang sejarah dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia generasi muda untuk memasuki kehidupan global di hadapannya, seperti tokoh-tokoh agama, para nabi dan rasul yang tidak hanya berpengaruh terhadap umatnya pada saat mereka masih hidup di kawasan lingkungannya masa itu, melainkan tetap menjadi pola perilaku dan teladan secara global sampai saat ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang perspektif global dari visi antropologi. Antropologi, khususnya antropologi budaya oleh Kunjaraningrat, dikatakan sebagai pengganti ilmu budaya, merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaannya. Sedangkan oleh E.A. Hubul didefinisikan sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya, lebih menitik beratkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain dalam kehidupan umat manusia. Secara perspektif, meningkatkan pendidikan masyarakat secara ekonomi terkait dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dirinya menggunakan peralatan mengelola sumber daya, yaitu budaya. Perkenalkan, nama saya Dewi Purbosari, NPM 17120110. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif global dalam bidang transportasi dan juga iptek. Yang pertama, saya akan menjelaskan perspektif global dalam bidang transportasi. Sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu, manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang. Kemudian, roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi juga digunakan untuk manusia itu sendiri. Nah, dengan berkembangnya alat transportasi dan jalan sebagai prasarana transportasi, maka jarak jauh dapat ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, dan tempat-tempat yang terpencil dapat dijangkau. Perjalanan dari satu daerah ke daerah lain saat ini dapat ditempuh hanya dalam hitungan menit saja. Dari perjalanan dari satu negara ke negara lainnya dapat terjangkau dengan hitungan jam dengan menggunakan transportasi udara.
Nah, dengan berkembangnya dan makin majunya transportasi, konsep ekonomi tentang kebutuhan dan sumber daya produksi, distribusi, dan konsumsi makin nyata makna dan nilainya. Dampak negatif dari kemajuan transportasi juga sering dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif seperti penyelundupan orang jahat, teroris, obat-obat terlarang, dokumen terlarang, dan lain sebagainya. Penyelundupan tersebut tidak hanya ada pada batas-batas region dan antar negara, melainkan telah sampai ke tingkat global. Transportasi telah menjadi kebutuhan mutlak umat manusia di bumi ini. Dalam kehidupan global saat ini, namun dampak negatifnya harus diwaspadai. Nah, yang kedua yaitu perspektif global dalam bidang iptek. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri setiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan sesuatu membuahkan kemampuan yang disebut teknologi. Teknologi adalah penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, dalam kehidupan manusia dewasa ini tidak terlepas dari ilmu alamiah dan ilmu terapannya berupa teknologi di berbagai bidang. Nah, untuk perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Teknologi yang berkembang dengan pesat meliputi berbagai kehidupan manusia. Luasnya bidang teknologi digambarkan oleh Ellul sebagai berikut. Yang pertama, teknologi meliputi bidang ekonomi, artinya mampu menghasilkan barang-barang industri. Contohnya, dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan ekonomi, knowledge economy menurut salah satu definisi merupakan segala aktivitas ekonomi di mana penciptaan dan eksplorasi pengetahuan. Nah, yang kedua, teknologi meliputi bidang organisasional seperti administrasi, pemerintahan, manajemen, hukum, dan juga militer. Contohnya dalam berorganisasi bernegara, bagi seorang teknik negara hanyalah merupakan ruang lingkup untuk aplikasi alat-alat yang dihasilkan oleh teknik. Nah, yang ketiga yaitu teknik meliputi manusiawi seperti pendidikan kerja, olahraga, dan hiburan serta obat-obatan. Teknik telah menguasai seluruh sektor kehidupan manusia harus beradaptasi dengan dunia teknik. Perkenalkan, nama saya Dian Nuriza, NPM 17120033. Di sini saya akan menjelaskan perspektif global dari visi komunikasi. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik, radio, TV, faksimil, internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi itu juga makin maju. Makin lama, komunikasi ini makin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepas dari kehidupan manusia sehari-hari yang menembus batas ruang. Namun, bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dirahasiakan, fenomena tertentu tidak boleh disebarluaskan. Kemajuan alat komunikasi canggih seperti internet juga mengandung bahaya. Dengan memanfaatkan internet, informasi dari berbagai penjuru dunia mengenai aspek apa saja yang dikehendaki dalam waktu yang sangat singkat dapat diperoleh. Komunikasi dalam globalisasi pada abad ke-20, isu globalisasi telah berkembang di seluruh negara di dunia. Dunia kini seolah tanpa sekat, di mana semua orang yang berada di negaranya masing-masing dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka yang berada di negara lain. Kennedy dan Cohen menyebutkan, globalisme adalah sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia ini adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar
bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali, yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal yang sama, perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. Sebagian lain menyebutkan bahwa globalisasi merupakan pertukaran informasi oleh media dan kemampuan berkomunikasi setiap orang. Dilihat dari globalisasi, komunikasi dalam hubungan internasional secara langsung dan tidak langsung, semua orang dapat mengakses informasi secara bebas melalui teknologi yang sangat maju. Karena globalisasi dapat mengubah. Globalisasi komunikasi yang didukung oleh kemajuan teknologi internet dan media komunikasi lainnya menjadikan suatu negara tidak mungkin untuk menyensor seluruh informasi yang beredar di dunia, termasuk informasi yang memojokkan dan melemahkan perannya dalam dunia internasional. Kemudahan akses inilah yang telah melemahkan peran negara, karena segala informasi tentang negara tersebut dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Fungsi komunikasi internasional antara lain, yang pertama, mendinamisasikan hubungan internasional yang terjalin antara dua negara atau lebih, serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau kebangsaan. Yang kedua, membantu atau menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar penduduk. Yang ketiga, teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan di negara lain. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses atau gerakan multidimensi yang bersifat simultan, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Walaupun demikian, globalisasi terutama nampak dalam gerakan ekonomi moneter yang membuat dunia semakin menyatu dan membawa dampak positif maupun negatif bagi kemanusiaan, baik yang positif maupun negatif. Dari sudut positif, kita harus mampu memberdayakan diri kita sebagai masyarakat untuk memanfaatkan peluang dari arus globalisasi. Misalnya, dalam hal kemampuan bersaing dalam perdagangan bebas, tentu saja sesuai dengan nilai-nilai luhur seperti kejujuran dan akuntabilitas di atas keadilan dan kebenaran. Tetapi, bagi negara berkembang dan negara-negara lemah, globalisasi dan liberalisasi yang notabene-nya berpijak pada atas kapitalisme justru menjadi tantangan bahkan ancaman, karena tidak siapnya negara tersebut menerima serbuan produk-produk yang jauh lebih berkualitas. Selain globalisasi yang menjadi isu utama, ada juga beberapa isu yang berkembang sejalan dengan absennya perang dalam perpetaan dunia global. Isu-isu yang lebih kontemporer seperti isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, terorisme internasional, bahkan isu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Utami, NPM 171200244. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif global visi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disingkat PBB merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, lembaga ini membawahi lembaga-lembaga khususnya menangani suatu aspek tertentu dari kehidupan umat manusia ini. Sesuai dengan namanya, PBB menangani masalah-masalah internasional, terutama yang dialami oleh negara-negara anggotanya, seperti masalah-masalah yang hakikatnya terkait satu sama lain.
sesuatu hal yang menjadi kepentingan global umat manusia, terutama berkenaan dengan kualitas SDM, kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Dalam lembaga PBB ini, perbedaan sistem politik, kemampuan ekonomi, rasial, agama, budaya, dan bentuk pemerintahan negara-negara anggota tidak menjadi hambatan dalam mengajukan pendapat, baik negaranya sendiri maupun negara lain. Dan masalah dunia pada umumnya tidak hanya masalah regional dan internasional yang dibahas di PBB. Kerjasama regional seperti kelompok negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, kelompok negara Arab, masyarakat ekonomi Eropa, kelompok negara-negara Afrika, dan seterusnya. Kelompok-kelompok tersebut, perhatian dan kepeduliannya tidak hanya menangani masalah regional masing-masing, melainkan juga menangani masalah internasional dan juga masalah global. Masalah tersebut dibawa ke forum yang lebih besar seperti forum PBB dengan organisasi-organisasi di bawahnya. Ketergantungan antar wilayah, antar negara, dan antar bangsa, serta ketergantungan antar ekonomi dan ekologi merupakan tuntunan nyata yang mampu menyeimbangkan antara kesejahteraan hidup umat manusia dengan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, di dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan antara ekonomi dengan ekologi ini tidak terjadi, karena jika degradasi lingkungan ini terjadi, dampaknya tidak hanya menimpa negara yang menerima relokasi, melainkan akan meluas ke dunia internasional, bahkan juga mencapai batas global.